Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Minta Sandro Tonali kepada AC Milan tidak pernah pudar dan dia pun memberitahu hal itu kepada teman-temannya menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Zlatan Ibrahimovic menjelaskan waktu Tonali bersama Milan dengan baik di acara Adrenalina dengan mengatakan, tahun pertama Sandro terjebak dalam mimpi. Dia melihat sekeliling dan berkata pada dirinya sendiri, ini adalah tim yang saya impikan sebagai seorang anak. Tahun berikutnya dia memasuki kehidupan nyata. Sekarang dia mengulangi, saya bermain Milan dan dia bermain dan dia seorang panzer di lini tengah. Ungkapnya. Luigi Garlando melanjutkan laporan tersebut dengan menuliskan, Oke, Pangeran Sandro sekarang seorang tahanan di menara Newcastle, tetapi teman-temannya mengatakan bahwa dia akan kembali dengan cepat dan bahwa cinta lama itu tidak pernah pudar. Tulisnya. Bisakah Milan mewujudkan impian bereuni dengan Tonali? Semuanya masih menjadi misteri dengan yang terakhir kali klub menjual Tierney Reinders ke Manchester City karena membutuhkan dana segar untuk menyeimbangkan neraca keuangan dan untuk biaya transfer musim panas. Masih harus dilihat dan akan sangat menyenangkan jika benar Tonali akan kembali ke San Siro suatu hari nanti. Kepindahan Robert Lewandowski ke AC Milan bulan Januari bukanlah ide yang realistis menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano melaporkan melalui video YouTube di saluran miliknya dan memberikan pendapat tentang rumor Lewandowski ke San Siro. Berikut komentar sang jurnalis terkenal itu. Dari apa yang kami ketahui, Lewandowski tidak merencanakan transfer Januari karena keinginan dan fokusnya untuk menyelesaikan musim di Barca. Namun peluang bebas transfer di musim panas tetap lebih tinggi. Ungkapnya. Jadi sama seperti laporan sebelumnya dari Matteo Moretto yang mengatakan bahwa memboyong Lewandowski ke San Siro bulan Januari hampir tidak mungkin. Namun setelah melihat dampak instan dari Luka Modric, tampaknya Rossoneri akan siap mengajukan tawaran kepada penyerang Polandia itu pada musim panas mendatang. Fikayo Tomori merasakan keterikatan yang sangat kuat dengan AC Milan menurut sebuah laporan. Pepe Di Stefano berbicara di saluran YouTube Milan Hello milik Andrea Longoni. Dia berbicara tentang banyak hal dan salah satunya adalah tentang Tomori. Berikut komentar jurnalis Sky Sport itu disampaikan melalui Milan News. Fikayo Tomori melukai dirinya sendiri dengan serius di Bergamo. Kakinya hampir tersangkut di tanah dan dia berada dalam bahaya serius karena melukai lututnya. Selain risiko pada lututnya, bek itu menderita pukulan besar di paha depannya yang menyebabkan efusi. Milan memainkan pertandingan pada hari Selasa dan mereka kembali bermain pada hari Minggu malam. Pada hari Rabu, Tomori menjalani tes yang tidak mendeteksi potensi cedera, tetapi dia tidak bisa berjalan. Aku akan menceritakan sebuah kisah di Bergamo. Bus tiba bertepatan dengan area keluar wartawan. Saya pergi dan melihat Fikayo memeluk salah satu ajudan Allegri. Dia tidak bisa berjalan ke bus. Fikayo Tomori mengatakan kepada staf pada Jumat sore bahwa dia siap. Dia ingin bermain. 3 orang di lini pertahanan sama seperti tahun lalu. Mentalitas mereka telah berubah. Allegri telah melakukan hal yang tepat. Ungkapnya. AC Milan membuang keunggulan 2 gol setelah ditahan imbang Parma dengan skor 2 sama dini hari tadi. Babak pertama dimulai, Parma langsung tampil menekan Milan sejak menit pertama. Namun justru tim tamu mampu unggul lebih dulu melalui tendangan keras dari Saelemaekers yang mengarah ke tiang jauh gawang Zion Suzuki. Skor berubah menjadi 0-1. Dan menit ke-25, Milan mendapatkan penalti yang bermula dari pergerakan Saelemaekers yang menusuk ke area penalti yang kemudian dilanggar oleh bek Parma. Rafael Leao yang maju sebagai eksekutor berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan skor berubah menjadi 2-0. Bermula dari serangan balik, Parma mampu memperkecil jarak melalui tendangan melengkung indah Adrien Barnabe mengarah ke tiang jauh gawang yang tidak mampu dijangkau oleh Mike Mignon. Skor berubah menjadi 1-2 bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, Parma kembali memulai laga dengan menekan Milan dan benar saja. Pada menit ke-62, Enrico Del Prato yang tidak terjaga merengsek masuk ke gawang dan menanduk umpan silang dari Sacha Britsky. Parma terus mendominasi permainan dengan total melepaskan 14 tembakan yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada 1 gol tambahan pun untuk kedua tim. Dengan hasil ini, Milan naik ke puncak klasemen sementara Serie A. Massimiliano Allegri frustasi dengan AC Milan yang membuang keunggulan 2 gol saat ditahan imbang Parma. Rossoneri harus puas dengan hasil imbang 2 sama saat menghadapi Parma dini hari tadi. Allegri berbicara kepada Sky dan DAZN setelah pertandingan pun tidak dapat menahan rasa frustasinya. Berikut beberapa komentar sang manajer disampaikan melalui Milan News.
2 poin dibuang. Saya tidak tahu bagaimana itu akan berakhir jika kami menyelesaikan babak pertama dengan 2-0. Kami kembali ke lapangan dengan kebingungan. Kami benar-benar tertidur. Jika Anda unggul 2-0, Anda tidak bisa kebobolan gol pada menit ke-48. Anda harus membuang bola ke tribun. Kami seharusnya menyerang dan bermain dengan lebih jelas. Milan baru kembali dari cedera. Dia bahkan menyelamatkan 1 gol. Anda tidak bisa mengatakan itu kesalahan satu atau pemain yang lain. Ini benar-benar kewalahan di area penalti. Terlalu banyak bola yang dioper dengan sangat mudah. Dalam fase permainan itu, Anda harus merebut bola dan kemudian kembali ke permainan. Saya tidak tahu, kita lihat saja setelah pertandingan melawan Inter. Sementara itu, kami berada di 4 besar klasemen dan itulah tujuan utama kami. Kami tahu kami harus finish di sana. Kami telah memenangkan banyak pertandingan head to head. Kami mendapatkan sedikit poin melawan tim yang lebih kecil dan itu adalah sesuatu yang perlu kami tingkatkan. Ungkapnya. Korvasut kembali lancarkan aksi protes selama 15 menit pertama saat AC Milan ditahan imbang Parma dini hari tadi. Ultras garis keras Diavolo itu kembali menerbitkan pengumuman tentang pertempuran mereka terhadap permasalahan tiket pertandingan tandang. Berikut beberapa pengumuman Korvasut disampaikan melalui Milan News. Minggu ini dengan penjualan tiket untuk pertandingan tandang Parma, kami telah mencapai puncak rasa jijik. Setengah dari Ultras telah dibiarkan tanpa tiket, menentang meritokrasi dan kesetiaan mereka yang selalu mengikuti tim. Ini adalah harga dan metode yang telah kami lawan beberapa musim hingga sekarang. Ini adalah sepak bola rakyat yang dibanggakan oleh lembaga olahraga. Sejauh yang kami ketahui, waktunya telah tiba untuk mengatakan cukup. Kami tidak lagi ingin disandera oleh metode penjualan yang mengabaikan meritokrasi apapun. Berdasarkan kehadiran kandang dan di atas segalanya, pertandingan tandang. Kami tidak lagi ingin dipaksa untuk tinggal di rumah jika kartu kami tidak berfungsi. Meskipun kami telah melaporkan masalah ini ke AC Milan selama bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian. Di awal musim, kita semua melihat berapa banyak kekalahan tanpa dukungan, tanpa semangat basis penggemar yang bernyanyi selama 90 menit. Jadi waktunya telah tiba bagi mereka yang terlibat untuk segera menyelesaikan tindakan balasan untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya, tanpa melewatkan batas harga tiket. Mengingat bahwa hari ini di setiap stadion yang pernah kami kunjungi, kami selalu harus membayar 2 kali lipat dari apa yang dibayar basis penggemar yang lainnya. Avanti Milanisti, selalu bersama Milan di hatimu. Tulisnya. AC Milan mulai melirik penyerang Atletico Madrid dan West Ham United menjelang bursa transfer bulan Januari. BMW melaporkan bahwa Rossoneri telah ikut dalam perburuan Scudetto musim ini setelah mereka duduk di papan atas dan poin antar tim tidak terlalu jauh setelah 10 pertandingan Serie A. Iglitare pun siap berburu penyerang tengah baru untuk mengisi peran nomor 9 di dalam skema Massimiliano Allegri yang sangat membutuhkan pemain untuk peran tersebut. Niklas Füllkrug diboyong West Ham United ke Inggris setelah menyodorkan biaya transfer sebesar 26 juta euro ditambah 4 juta euro dalam bentuk bonus kepada Borussia Dortmund pada musim panas 2024. Tualangannya di Premier League tidak berjalan mulus, jadi tampaknya klub Inggris itu mulai terbuka untuk melepasnya dan Milan bisa saja melakukan manuver. Kemudian di Spanyol ada nama Alexander Sorloth dari Atletico Madrid yang berpotensi keluar dari Wanda Metropolitano. Milan bisa mengajukan penawaran pertukaran pemain dengan nama Santiago Gimenez dimasukkan ke dalam kesepakatan untuk penyerang Norwegia yang baru mencetak 2 gol dalam 16 penampilan musim ini bersama Atletico. AC Milan terus pantau situasi Dusan Vlahovic yang sedang membahas perpanjangan kontrak dengan Juventus. Calciomercato.com melaporkan bahwa Vlahovic telah kembali menjadi andalan di lini serang Juventus sejak kedatangan Luciano Spalletti sebagai pelatih kepala yang baru. Mantan bintang Fiorentina itu kembali mencetak gol penting dan telah membuat klub berpikir ulang untuk melepasnya secara gratis pada akhir musim nanti. Dalam beberapa waktu terakhir muncul kemungkinan Vlahovic dapat memperpanjang kontraknya bersama Juventus. La Gazzetta dello Sport menyatakan bahwa Vlahovic sangat terikat dengan jersey itu. Dia juga mulai kembali dicintai oleh para penggemar dan pengurangan gaji menjadi 8 juta euro bersih per tahun tampaknya bisa memuluskan perpanjangan kontrak ini. Fabrizio Romano menyatakan bahwa Bayern Munchen telah menanyakan tentang situasi Vlahovic, namun mereka tidak pernah membuat penawaran resmi di musim panas kemarin. Calciomercato.com juga menambahkan bahwa Milan bisa saja tetap mengawasi Vlahovic yang masih bisa diboyong secara gratis pada musim panas mendatang jika dia tidak memperpanjang kontraknya. George Avaizoglu selaku Direktur Pelaksana NBA mengkonfirmasi tentang pembicaraan waralaba di Milan untuk Liga Eropa. ESPN melaporkan bahwa NBA menargetkan Oktober 2027 sebagai tanggal perilisan liga baru yang akan berbasis di Eropa. Mereka telah membahasnya dengan FIBA dan rincian lebih lanjut diharapkan segera selesai. Dengan Milan dan Inter dilaporkan dalam pembicaraan untuk mengikuti kompetisi ini. Avaizoglu mengatakan bahwa dari 16 tim akan ada 12 waralaba permanen dan mereka
ketiga adalah London, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barcelona, Roma, Milan, Munich, Berlin, Athena, dan Istanbul sebagai kota tuan rumah yang memungkinkan. Berikut komentar petinggi NBA itu. Kami pasti menginginkan tim di Milan. Merek kota adalah salah satu yang terpenting di dunia. Ada 2 tim sepak bola yang hebat, ada 2 tim bola basket yang hebat. Jadi tidak mungkin kami bisa melupakan Milan ketika kami memikirkan kota-kota yang kami inginkan di liga kami. Ada banyak percakapan yang sedang berlangsung dengan pemerintah kota untuk memahami seperti apa klub dan arena nantinya. Milan atau Inter, saya tidak bisa mengomentari diskusi yang sedang berlangsung, tapi saya bisa mengatakan bahwa kami akan memiliki tim dalam ketiga kategori. Pertama, kami berbicara dengan beberapa tim bola basket yang ada. Kedua, kami berbicara dengan tim sepak bola yang memiliki merek yang kuat dan basis penggemar yang hebat tetapi tidak memiliki tim bola basket. Kami memikirkan London dan Manchester untuk Inggris, Paris dan Lyon untuk Prancis, Madrid dan Barcelona untuk Spanyol, Milan dan Roma untuk Italia, Berlin dan Munich untuk Jerman, ditambah 1 dari Athena dan 1 dari Istanbul, untuk memiliki keseimbangan juga dengan nilai-nilai seperti sejarah dan tradisi. Ungkapnya.